bocah. Wah, berbusa. Sana dasar ya, Pak. Sabun Agung. Tiga 35,1 35,7 35,3 35,4 35,4 35,4. Diingat-ingat ya, soalnya nanti ini ada hubungannya dengan materi kita. 35,5 35,4 35,3 34,8 35,6 35,1 34,9. Ingat ya. 35,2. Ingat ya. 35,1. 35,7. 35,3. 35,4. 35,4. 35,4. Diingat-ingat ya, soalnya nanti ini ada hubungannya dengan materi kita. 35,5. 35,4. 35,3. 34,8. 35,6. 35,1. 35. 35,2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat dong. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam tatap muka terbatas ya. Sebelumnya kita melakukan pembelajaran secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Pak M Agung dipimpin untuk melakukan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, jadi nilai sikap juga akan Bapak nilai ya, termasuk dalam berdoa. Nah, kita bertatap muka ya dalam pembelajaran ini dalam kondisi pandemi ya. Dalam setahun lebih kita masih dalam keadaan pandemi. Meskipun kita bisa bersekolah, ya kita harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, jadi ada 5 ya.
ada 5M ya. Kalau sebelumnya hanya 3M, sekarang menjadi 5M. Ya termasuk kalian meskipun ke sekolah, tetapi kalian dibatasi ya hanya setengahnya. Dan juga ini kalian pakai masker ya, pakai masker, dan juga tadi sebelum masuk alhamdulillah kita sudah cuci tangan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Baik ya, saya akan mengecek kehadiran untuk hari ini ya. Pak Agung, Hadir. nah, Dede Mariana, Puji, Husen, Hadir. Ilyas, Hadir. Indriani, Latifah, kemudian Nadia, Najwa, Novita, Rajwa, Depa, Sarah, Sipa ya, Sipa I. Nah, alhamdulillah semua bisa hadir ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita lihat ada ya. PowerPoint ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada gambar yang pertama ya. Seorang ibu sedang memegang dahi anaknya ya. Yang ini juga sama ya. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Pernahkah kalian merasakan demam? Pernah tidak? Pernah. Sering? Tidak ya. Yang kedua, kenapa itu dikatakan demam? Apa yang menyebabkan oh ini demam nih? Kenapa Dada? Panas. Panas. Nah, berarti indikatornya apa? Panas ya, panas. Benar panas. Selanjutnya, ini apa? Pakai tangan ya. Bisa tidak pakai tangan? Bisa. Bisa ya. Bisa diukur tidak? Bisa. Tidak. Bisa diukur tidak kalau pakai tangan? Tidak ya, tidak ada angkanya. Di kantor nggak ada angkanya, nggak ada angka 5, nggak ada angka 10 ya, nggak ada angka 100. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa untuk mengukur demam seperti itu. Hari ini yaitu pengertian suhu dan jenis-jenis termometer ya. Jadi nanti kalian akan mengetahui konsep suhu atau apa itu pengertian suhu, metodenya, Metode praktikum. apa sih tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah ini ada beberapa tujuan ya, diantaranya yaitu kalian itu bisa menunjukkan sikap berdoa. Tadinya berdoa itu dinilai. Jadi ketika kalian berdoa itu dinilainya, berdoanya duduk tidak benar, tidak khusyuk, tidak seperti itu ya, itu adalah penilaian sikap. Selain berdoa, nanti juga akan dinilai teliti. Kalian teliti tidak nanti ya pas kita melakukan praktikum. Kemudian yang ketiga, sikap yang nilai itu kolaborasi. Apa kolaborasi? Kerjasama ya antar kelompok. Jadi jangan sampai yang satu diam aja ya, yang 3 ribut gitu ya. Yang 3 bekerja sama, yang 1 enggak. Itu kolaborasinya kurang ya. Jadi nilai sikap yang ketiga yang dinilai yaitu kolaborasi. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu. Nah di sini kalian setelah pembelajaran nantinya harus bisa mengetahui apa sih pengertian atau definisi dari suhu. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi 3 jenis termometer ya. Jadi setelah pembelajaran kalian harus mengetahui ini minimal kalian tahu 3 jenis termometer. Yang keempat, peserta didik dapat membuat termometer sederhana. Kemudian untuk manfaatnya apa sih pembelajaran hari ini? Apakah ada manfaatnya? Tentu ada ya. Kira-kira kalau kalian mempelajari tentang suhu dan juga mempelajari tentang termometer, ada manfaatnya nggak langsung di kehidupan nyata hari ini? Ada. Apa coba? Kita bisa tahu cara mengukur suhu. Cara mengukur suhu. Baik ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Kelompok lain ada nggak? Manfaat langsung ya di kehidupan kalau kita sudah mengetahui Membuat termometer. membuat termometer, apa lagi? Mengetahui jenis-jenis
mengetahui jenis-jenis termometer. Mungkin nanti akan tahunya mana sih yang tepat digunakan. Sekarang kan tadi kalian maksud pakai itu ya, pakai apa namanya? Termometer digital. Jadi nanti akan tahu ya mana yang cocok. Ya, mana yang cocok digunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya ya, Bapak akan membagikan LKPD ya atau lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok ya, satu. Ini untuk kelompok satu, ini untuk kelompok dua, ini kelompok tiga ya, dan ini untuk kelompok empat. Baik ya, sekarang setiap kelompok sudah memegang masing-masing LKPD. Yang kita LKPD-nya judulnya adalah definisi suhu dan jenis termometer ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perangkat masing-masing kelompok ya untuk melihat video yang diambil dari YouTube. Di LKPD juga ada, silakan buka LKPD-nya ya di halaman yang berapa ya. Dan di situ ada video yang pertama ya, ada video pertama atau juga di sana saya tampilkan ya. Video pertama yaitu yang berjudul mengenal gejala COVID-19. Silakan akses linknya sebagaimana yang di LKPD atau yang di layar ya. Kalau nggak jelas ada di LKPD, silakan coba diakses ya melalui laptop dan melalui tablet ya. Jangan lupa itu jangan terlalu berdekatan, oke ya, jangan terlalu berdekatan ya, jangan terlalu berdekatan. Satu berdua tapi jelas. Linknya ada di LKPD, bukan di LKPD ada. Silakan ya diakses linknya ada di LKPD atau di layar ya. Ada linknya ya. Nah, coba. Besar kecilnya itu jangan salah ya. Dibuka teh Ubuntu. Ada yang kesulitan? Silakan ditonton ya. Silakan ditonton. Kemudian lihat LKPD-nya jika ada pertanyaan. Jadi nanti kalian tidak akan nonton dua kali ya, baca dulu LKPD-nya. Di LKPD di situ ada pertanyaan. Di situ pertanyaannya adalah silakan amati dan tuliskan pernyataan-pernyataan yang ada pada video tersebut ya. Kalau 2W 0. Siap positif terjangkit bersekolah ditemukan sejumlah RT-RTs. Namun demikian, ini memiliki gejala anomali hari, sementara pada COVID-19 gejala akan berlanjut dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Orang gejala-gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin, COVID-19 telah ditetapkan oleh Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang menjadi gejala awal sebuah penyakit biasa atau penyakit yang sudah dipengaruhi masyarakat. Akan lain sakit tenggorokan dan batuk dan selama usia 10 hari. Gejala pada COVID-19 Corona itu. Sudah ya semua? Setelah kalian menganalisis video pertama tadi ya mengenai
COVID-19 ya. Tentu ini gejalanya ada hubungannya ya dengan pembahasan materi yang akan kita bahas ya. Karena cirinya apa kalau gejala COVID itu? Apa ciri gejala COVID? Nah, kalau demam otomatis berarti suhunya tinggi ya. Baik, untuk yang kedua ya, kalian akan kembali melihat video ya, video yaitu mengenai penyebab demam ya. Di LKPD di situ linknya juga ada, silakan diakses kembali linknya ya, mengenai penyebab demam. Nah di situ isinya ada definisi atau pengertian dari ya, silakan diamati. Apa sih kira-kira pengertian atau definisi suhu dari video penyebab demam? Enggak, diakses ya link. Sakit tidak? Ada ketemu videonya? Nah di LKPD ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan tersebut silakan dijawab berdasarkan video ya. Baik ya. Dari hasil pengamatan video, kira-kira apa yang menyebabkan demam? Coba kelompok mana yang mau bicara? Yang menyebabkan demam apa? Satu aja sebutin. Oh. Hah? Terkena virus. Apa lagi? Hah? Infeksi. Bakteri. Apa lagi? Jamur. Jamur parasit itu maksudnya ya. Itu kelompok yang belakang apa yang menyebabkan sama ya? Enggak. Sama tidak? Apa? Coba. Hah? Nomor 2. Dari hasil pengamatan video, menurutmu, nah ini apa yang dimaksud dengan suhu? Kira-kira apa dari hasil pengamatan video? Coba kelompok 4 yang keras. Ya, yang akan kita tonton ya. Silakan diakses kembali. KPPD juga ada istilah pertanyaan ya. Tuliskan jenis dan ya, silakan diakses. Saya kira tidak akan kesulitan beberapa kali, cuma tadi saja yang pertama yang
Untuk membantu jawabannya selain di video, kalian juga bisa memanfaatkan modul ya atau bahan ajar yang telah Bapak bagikan sebelumnya. Silakan dilihat di modul ya atau di bahan ajar yang telah dibagikan. Selain kalian juga harus mengakses link video tentang jenis-jenis termometer ya. Kalau angkat tangan bos, cek suhu dulu. Jangan terus jarak. Baik. Jadi di sini di video ini kita akan membahas tentang definisi termometer. Jangan lupa ya, jaga jarak ya, selalu jaga jarak ya, jaga jarak. Aduh, pakai masker yang benar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memakai masker itu selain menutupi mulut juga harus menutupi hidung ya. Dari 3 video tadi ya, pengamatan video yang telah kalian lakukan, tentunya jawab 3 pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu jelaskan pengertian suhu. Nah, jadi selain menjawab berdasarkan video, kalian juga bisa dibantu dengan modul atau bahan ajar yang telah Bapak bagikan sebelumnya ya. Yang kedua, mengapa orang yang terkena virus corona merasakan gejala demam? Ya, silakan jawab juga ya. Yang ketiga, berdasarkan jenis-jenis termometer yang kamu amati, sebutkan alat pengukur suhu yang cocok ya untuk mendeteksi orang yang teridentifikasi virus corona. Itu yang mudah yang mana ya? Yang tadi kan ada beberapa jenis termometer tuh ya. Nih, kalau saya tampilkan seperti ini ya, ada beberapa jenis termometer. Coba akan saya cek. Ini yang gambar yang pertama. Termometer apa tuh namanya? Termometer suhu badan. Lalu yang kedua, yang bawah. Termometer laboratorium. Iya, laboratorium. Kemudian yang ketiga, yang atas. Bimetal. Termometer bimetal. Yang keempat apa? Termometer kristal cair. Ya, itu beberapa jenis termometer. Tadi di awal kan tujuan pembelajarannya ada mengetahui 3 jenis termometer ada. Jadi apa saja kira-kira satu? Suhu badan, termometer laboratorium, bimetal ya. Nah, selain yang ini juga ada beberapa jenis termometer lain tadi ada di video ya. Nah, ini diantaranya ada 3 jenis termometer digital ya. Yang pertama apa tuh? Kira-kira? Nah, itu termometer digital biasa. Itu yang dimasukkan ke tempat-tempat tertentunya seperti ke ketiak gitu ya. Kemudian yang kedua itu termometer. Yang ketiga termometer digital tempat. Itu yang kita gunakan tadi ya sebelum masuk. Sudah mengisi 3 soalnya? Sudah.
Sudah semua diisi? Belum? Yang 3 nomor? Sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke praktikum percobaan ya, yaitu membuat termometer jas air sederhana ya. Nah, kurang lebih ya, coba membuat termometer jas air sederhana yang berskala. Nah, apa saja alatnya? Ya, di situ ada ya? Ada apa saja? Air ya. Ya, ada air panas dan ada air es. Selanjutnya warna panas. Kemudian botol kecil. Kemudian silakan. Kemudian ada plastik. Termometer sederhana yang tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tes warna makanan ke dalam botol. Yang keempat menggunakan plastisin. Dan yang keempat tempelkan kertas skala yang sudah dibuat tadi ya. Kemudian masukkan ke dalam air. Kemudian selanjutnya masukkan ke dalam air panas. Dan yang terakhir masukkan ke dalam air es. Catat perubahan yang terjadi pada skala buatan. Nah, di kalian juga harus melakukan presentasi yang mengkomunikasikan dengan kelompok yang lain ya. Jadi nanti ada tanya jawab dengan kelompok lain untuk mempresentasikan hasil praktikum percobaan ya. Untuk sekarang kita mulai dengan mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Karena di sini ada jalan yang bisa merusak perangkat, tidak ditempel langsung aja gitu. Sedikit aja, sedikit. Kenal, oke lah, iya. Baik, cukup ya. So, dibungkus dengan plastik. Pakai bungkus plastik ini di TK Pak. Cara membungkus plastik ini. Sing rapat bukan namanya, sing rapat. Kayak kena acutnya.
Ya. Ke dalam air, ya, masukkan Deo. Masukkan. Silakan amati. Apakah permukaannya itu ada pergerakan atau tidak, ya? Ayo. Ada pergerakan atau tidak? Nanti kita akan bandingkan dengan air panas dan air dingin. Seperti itu, ya. Ayo, kalau mau perubahan tidak permukaannya? Tidak ada ya? Saya. Tidak ada. Nah, selanjutnya kir. Nah, diangkat lagi, ya. Diangkat lagi. Baik. Setelah itu buang airnya, kemudian ganti dengan air Panas. Ya, kalau nanti bikin Ustaz, kalau nanti baik ya. Setelah diganti dengan air panas, nah, silakan masukkan kembali botol. Gak ada berapa? Tunggu. Nah, ini kalau yang gak bergerak, artinya masih ada ruang-ruang yang masuk ke dalam plastisin. Harus angkat. Nah, kelompok ini bergeraknya lihat sampai atas, lihat. Kurang handap simpen dia. Hadapan. Nah, dicatat ya sampai berapa. Ya, Apa pengaruhnya? Entos Ji, entos. Naik, pakai naik. Iya naik ya. Tutupannya enak kan? Lucu didinya. Anggar gitu. Atau oh, ngeblur Pak. Wih, mantap. HP nonnya itu Pak. Buka apa? HP renopor. Anu ya tanggung. Samsung. Naik tuh eta. naik pisan tuh. Iya, tulis. Yang bawahnya tadi ulu ya. Bawahnya agak molek tuh ya. 100. Terus enggak itu nanti berapa berhentinya? Oh, tunggu ya, Pak. Tungguin. Oke. Kita kasih waktu aja ya. Kira-kira waktunya yaitu 10. Hanya di angka 10, kemudian titik atasnya sampai berapa ya? Ditulis di LKPD ya. Silakan ditulis nanti titik adanya berapa. Gak
Iya panas kan, panas lingkungannya kan panas. Beraya. Baik, cukup ya. Silakan dicatat dikira-kira untuk di angka 50 ke 60 berapa, kalau tengah-tengah 55 lah gitu ya. Atau di mau di 50 kan boleh. Dicatat ya, kenapa harus dicatat? Karena untuk pertemuan selanjutnya ya di skala konversi skala suhu, nanti ini kita akan rubah. Ya, nanti akan dikonversi ke dalam apa namanya? Satuan yang lain ya selain Celsius ya. Tadi kan kalau di termometer digital yang kita pakai saat masuk itu kan Celsiusnya. Masih ingat tadi apanya berapa? Ayo, jadi catat ya. Dicatat, soalnya nanti untuk minggu selanjutnya itu akan kita konversi ke satuan yang lain ya. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas skala termometer ya atau konversi skala suhu. Naik tuh, turun tuh. Proses. Silahkan dicek ya apakah terjadi perubahan. Turun. Silakan amati. Mata turun berarti iya nah kurang rapat dari. Turun nggak? Nah, bukan itu kan. Pak, ituin dulu. Sok ditinggalin ya, ditinggalin turun ke kanan. Oke. Perubahan skala air naik turun ya mati. Turun nggak? Ada perubahan turun? Turun. Kelompok itu 3 turun nggak? Ada turun 2. Kelompok 2 ada penurunan tidak setelah dengan air es? Dikit apa tadinya? Benar. Baik ya, sambil memperhatikan perubahan yang terjadi, silakan kalian dibuat laporannya di LKPD-nya, dijawab semua pertanyaannya. Nah, untuk kesimpulannya kira-kira apa tadi yang kalian perhatikan selama percobaan? Silakan disimpulkan ya. Dan ketika diberi air biasa bagaimana? Ketika diberi air dan ketika diberi air dingin, pelakuan air dingin bagaimana perubahannya? Silakan simpulkan ya. Nah, ini tengah lagi. Baik, termometer. Termometer Termometer sederhana. jahit sederhana. Termometer sederhana. Yang memasang ngelin Jinjek gerak. Jadi percoba. tuh turun ke 35, 32 lagi. Jadi jangan sih termometer karena
Jika di itu dengan air biasa, dikeum dengan air biasa, Direndam. direndam dengan air biasa. Kemudian yang lainnya, yang ini dibuang aja gitu ya, airnya dibuang lagi. Silakan dibuang lagi di tempat pembuangan. Silakan dibuang. Hati-hati agar tidak terkena pakaian ataupun perangkat. Iya, langsung itu. Buang. Buang orang ulang. Diinum. Yang es batu mana? Terus kenapa ya tak? Jadi percobaan Mas Bung. kurang ilmu. Lain gini ngasih tahu lamun pas kerja. Kamera on. Kamera on. Kamera on. Silakan mungkin menyiapkan alat. Buang aja, dibuang, tapi botolnya jangan dibuang. Silakan alatnya dirapikan kembali ya. Kemudian kalau ada kotoran-kotoran dibersihkan. Mau dioperin tadi sekarang laptop. Itu kamera. Oh ini apa deh? Bisa dari sini. Gas. Semangat deh. Kuliah. Oke, mana tadi? Itu belum. Tinggi ya. Plastik ya. Sudah semuanya? Sampai kesimpulan? Ya. Itu udah kelompok 2? Udah. Kita teruskan ya? Saya masukkan udah oprek. Nadia udah oprek ke Nadia tuh. Simpan ya alat dan bahannya simpan. Simpan alat dan bahannya simpan. Rapikan di pinggir.
Sok rapikan dihijikan alat dan bahannya. Alat dan bahan loh ya. Jangan ada KPD-nya akan kita bahas soalnya. Hei, sok rapikan kasih rapikan. Terus ambil alat di kamera maksudnya namanya. Terus dipinggirkan. Nah, oke, kita lanjut. Baik, setelah kalian melakukan atau menyusun laporan hasil pengamatan dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Selanjutnya silakan per kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikumnya, ya, yang telah dilakukan tadi, ya. Silakan untuk kelompok yang pertama, ya, siapa yang mau mencoba mempresentasikan, menjawab pertanyaan tadi? So, kelompok 4 mau coba? Nah, silakan kelompok 4. Nah, silakan kelompok 4. Yang lain dengarkan, ya. Enggak usah di situ. 1. Tuliskan angka titik atas dan titik bawah pada skala suhu yang telah dibuat. Yang pakai panas dari angka 10 sampai 58. Dari air biasa tidak ada perubahan, dan dari air es dari 58 itu jadi turun 47. Iya. Kedua, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Air naik karena lingkungan mengalami perubahan suhu yang diakibatkan adanya perpindahan panas atau kalor dari air panas. 3. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada perpindahan dari lingkungan, yaitu berupa air panas terhadap titik pentolan yang mengakibatkan air di dalam botol naik. 4. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan praktikum di atas? Jadi kesimpulannya, kita bisa membuat termometer dari cair sederhana, dan kita juga bisa tahu perubahan yang dialami ketika dimasukkan air biasa, yaitu perubahannya tidak ada perubahan, dan jika dimasukkan air panas perubahannya itu naik, dan jika dimasukkan air es perubahannya itu turun. Sudah? Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Apa Gung? Silakan kelompok 1, Gung. Apa tanggapannya? Jadi percobaan pembuatan termometer zat cair sederhana bisa memberitahu kita apabila termometer zat cair direndam dalam air dingin, air panas, dan air es bisa memberitahu kita seberapa besar tinggi rendahnya suhu. Iya, gimana? Silakan uji dilengkapi. Iya, baik ya. Ada kelompok lain yang menanggapi lagi? Kelompok 2 mungkin? Atau kelompok 3 ada tanggapan lain? Ayo. Husen, silakan Husen. Kira-kira apa perbedaan dengan kelompok 4? Dia silakan dibacakan apa? Air dalam botol air ketika menjadi perubahan suhu lingkungan. Tergantung suhu lingkungan. Kelompok 2? Ayo, ada tanggapan lain? Tidak ada tanggapan lain? Baik ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4 tadi yang sudah menjawab ya. Bagus ya. Bagus sekali tadi ya atas presentasi yang sudah dilakukan ya oleh kelompok 4 dan juga ditanggapi oleh kelompok lain. Untuk selanjutnya kira-kira nih dari praktikum yang
tadi dilakukan. Kita simpulkan kembali. Nah, kita simpulkan kembali ya. Apa yang menyebabkan si air naik? Suhu. Nah, suhunya gimana? Panas. Nah, apa yang pindahnya? Yang pindahnya apa yang mengakibatkan zat cairnya bergerak? Apa yang pindah ke lingkungannya? Panas ya, atau kalor ya, betul ya, kalor atau panas, sehingga suhunya naik ya, suhunya naik sehingga ada pergerakan dari apa tadi? Pergerakan dari zat cair. Baik ya. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita akan coba melakukan evaluasi ya dari apa yang sudah kita bahas hari ini ya, mengenai jenis definisi suhu, kemudian jenis termometer dan hasil praktikum yang telah dilakukan. Buka kembali perangkat yang kalian pegang ya, silakan buka kembali. Nah ini nih, silakan buka linknya, saya tampilkan di depan. Silakan di https://share.nirpod.com FYK9 F-nya kecil WMN C J E B. Oke, iya. Ada 5 soal ya, ada 5 soal. Iya. C J E B. Sudah bisa diakses? Kalau sudah silakan masukkan kodenya 9 8. Iya, CJEB. Dah. Pak, belum Pak. Bisa nggak ya? Apa? 9 bukan G. FYK 9 WM NCJEB. Sudah? Silakan masukkan. Sudah? 98 JTN 7. Ini di pojok ya, 98 JTN 7. Silakan kasih nama yang tablet kelompok 1 tablet ya. Yang laptop kelompok 1 laptop atau kelompok 2 laptop gitu ya. Kelompok 3 laptop gitu ya. Oh, tablet. Ini, Bisa? kena.
posisinya bisa ada. Nah, ya ini cukup menarik ya. 9, 8, JN, 7 ya. Ya, ada. Ya. Iya. Iya, siapa yang cepat? Wah, terdepan masih kelompok tuh ya. Wih, baik ya. Waktunya sudah habis ya. Dan juara pertama dimenangkan oleh kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Wih, ya. Dengan 3.657. Baik. Kalau di laptop itu ada itunya ya. Ada posisinya, ada posisi baik ya, cukup ya untuk evaluasi atau kuis online hari ini ya, untuk kuis online-nya. Bagaimana, cukup menarik? Iya ya. Mudah-mudahan tidak hanya menarik pada perangkat, tetapi juga menarik pada pembelajarannya ya. Baik ya, untuk hari ini kita simpulkan kira-kira dari awal simpulannya apa saja tadi? Dari suhu, pengertian suhu apa tadi? Tingkatan derajat panas suatu benda. Kemudian apa jenis termometer? Ada 3, apa saja? Apa lagi? Digital. Terjadi kenaikan jam. Apa penyebabnya tadi? Panas di lingkungan. Adanya perpindahan kalor ya, sehingga suhunya naik ya. Baik, itulah untuk pertemuan kita hari ini. Kalian sangat luar biasa ya, tadi melakukan praktikum ya. Kemudian mengikuti kuis online ya. Mudah-mudahan menjadi semangat ya untuk materi-materi berikutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas konversi skala suhu. Jadi masih ada hubungannya dengan termometer. Jadi angka yang kalian tadi catat nanti dibawa lagi ya untuk pertemuan berikutnya, karena kita akan mengkonversi. Untuk berdoa dipimpin doa, silakan Agung. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Sekian dulu untuk